kebal dibacok, dapat menghilang, mampu melumpuhkan lawan tanpa sentuhan. Kedengarannya, semua itu gak masuk akal untuk dipahami di zaman modern ini. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa dulu nenek moyang kita memiliki kemampuan-kemampuan di atas yang didapatkan dari sebuah amalan yang disebut dengan ilmu kanuragan. Menurut Wikipedia, kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural, bos. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan atau ilmu kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa dan di luar nalar manusia, bos. Konon, nenek moyang kita zaman dulu itu sakti-sakti dan mampu melakukan hal-hal di luar nalar karena mereka banyak memiliki ilmu-ilmu kanuragan, bos. Bahkan, kalau kita menengok film-film jadul di Indonesia yang bisnis action atau film-film pendekar zaman dulu, pasti dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang ketika berperang, mereka selalu menggunakan ilmu-ilmu kanuragan yang terkesan gak masuk akal bagi kehidupan modern seperti sekarang, bos. Contohnya, film Misteri Gunung Merapi atau Mak Lampir. Dalam film tersebut, masing-masing tokoh bertarung dengan menggunakan berbagai ilmu kanuragan, bos. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ilmu kanuragan itu benar-benar ada? Jawabannya, ilmu tersebut memang pernah ada dan pernah berkembang di negara kita pada zaman dulu, bos. Lepas dari pertanyaan, apakah memang dampaknya sehebat itu atau tidak? Akan tetapi, zaman dulu, konon banyak orang yang mempelajarinya. Bahkan mungkin, zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang melestarikan ilmu tersebut, bos. Lalu, ilmu kanuragan apa saja yang pada zaman dulu sangat terkenal kehebatannya? Yang pertama, ada Ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek merupakan ilmu yang berasal dari Jawa, bos. Konon katanya, ilmu ini akan membuat pemiliknya sulit untuk dibunuh, bos. Ilmu Jawa kuno ini biasanya digunakan oleh para Jawara di masa lalu untuk memberikan kekuatan lebih pada tubuhnya, bos. Selain untuk jaga diri, ilmu ini juga dipercaya digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk melawan para penjajah, bos. Seseorang yang mempelajari ilmu ini, konon tidak bisa mati meskipun dalam kondisi kepala terpenggal, bos. Kepala tersebut akan kembali menyatu dengan badan pemilik ilmu rawa rontek tersebut, bos. Rawa rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Dan bagi orang yang ingin menguasai ilmu hitam ini, harus terlebih dahulu melakukan tirakat yang cukup berat, bos. Dan juga menghafalkan beberapa mantra yang cukup panjang. Mantra-mantra ini harus dihafalkan sebanyak ribuan kali setiap malam selama berbulan-bulan sampai ilmu rawa rontek ini diperoleh, bos. Pelaku tirakat ini juga harus berpuasa selama 7 bulan yang dilanjut dengan puasa mutih selama 40 hari berturut-turut, bos. Wih, berat banget kan, bos? Tapi, meskipun tingkat kesulitan untuk mempelajari ajian ini sangatlah tinggi, namun ternyata ajian rawa rontek ini dapat diwariskan kepada orang lain, bos. Biasanya, seorang pemilik ingin mewariskan ilmu ini kepada orang lain ketika dia hendak mengakhiri hidupnya, bos. Saat ilmu ini telah diwariskan kepada orang lain, maka pemilik ilmu ini akan kehilangan kesaktiannya dan menjadi manusia pada umumnya, bos. Konon, sumber kekuatan ilmu ini berasal dari tanah. Maka, untuk mengalahkan seorang yang menggunakan ajian ini, biasanya dilakukan dengan cara menggantungnya di atas pohon hingga mati tanpa menyentuh tanah, bos. Maka konon, kesaktian ilmu tersebut akan hilang dengan sendirinya, bos. Dan yang lebih mengerikan lagi nih, bos, ternyata ilmu rawa rontek ini juga memiliki semacam kutukan kepada pemiliknya, bos. Ini merupakan sebuah harga atau imbal balik dari kesaktian yang didapatkan oleh sang pemilik ilmu rawa rontek tersebut, bos. Kutukannya yaitu ketika sang pemilik ilmu tersebut meninggal dunia, maka konon jasadnya akan mengering dan mengecil seperti jenglot, bos. Ih, ngeri banget ya, bos. Yang kedua, ada ajian gelap ngampar. Konon, ilmu kanuragan ini bakal membuat penggunanya memiliki sinar pelindung yang tidak dapat ditembus serangan manusia biasa, bos. Serangan yang dimaksud berasal dari pedang, bambu, peluru, bahkan bom, bos. Sinar itu juga bisa dilemparkan kepada sasaran dan berwujud seperti ledakan, bos.
Wah, ini kok malah bener-bener mirip sama yang ada di film-film pendekar zaman dulu ya, Bos. Bertempurnya itu kan pakai ledakan-ledakan sinar gitu. Konon nih, Bos, semakin fokus dan kuat roh spiritual seseorang, maka semakin besar efek yang dihasilkan. Namun, tubuh tidak akan terlindungi sampai beberapa saat setelah menggunakan sinar tersebut, Bos. Apabila ilmu ini dialirkan melalui perantara berupa suara, konon orang yang mendengarnya akan langsung tuli, Bos. Jika dialirkan menggunakan telapak tangan, orang yang terkena akan terasa panas seperti tersambar petir, Bos. Karena kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan gak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini, Bos. Ilmu kanuragan ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya, Bos. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam, Bos. Setelah itu, diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon, Bos. Selanjutnya, ada ajian lembu sekilan. Ajian ini merupakan tameng nomor 1 untuk menjaga keselamatan diri dari musuh, Bos. Konon, semua jenis serangan fisik terhadap pengguna ilmu kanuragan ini akan meleset sekilan atau sejengkal dari badan, Bos. Orang tersebut juga tidak bisa merasakan sakit, Bos. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari, Bos. Puasa ngidang, yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya. Tapi dalam puasa kidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan yang berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi, Bos. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan, minum, dan tidur, Bos. Selanjutnya, ada ajian Waringin Sungsang. Konon ajian ini memiliki efek yang mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tak berdaya, Bos. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan sungsang yakni terbalik di mana akar berada di atas. Jadi waringin sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup, Bos. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian waringin sungsang ini, maka hanya kepada orang-orang tertentu saja ilmu ini boleh diwariskan, Bos. Selanjutnya ada ajian Bandung Bondowoso. Konon ilmu ini diciptakan oleh Raden Bandung Bondowoso, sang pangeran sakti mandraguna dari kerajaan Penging, Bos. Dia sempat mengerahkan ilmu ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan membangun candi Prambanan, Bos. Konon si pemilik ilmu ini memiliki kekuatan badan yang sangat menakjubkan. Jika ada barang yang mustahil diangkat dengan tangan kosong, maka bagi pemilik ilmu ini, barang itu dapat diangkat dengan mudah, Bos. Pemilik ajian Bandung Bondowoso juga tangkas dalam menangkis serangan musuhnya, Bos. Konon, senjata tajam yang dilempar ke arahnya akan terpental sebelum menyentuh badannya, Bos. Selanjutnya, ada ajian Brajamusti. Konon, pemilik ilmu ini memiliki tubuh kebal bagaikan besi baja dan kepalan tangan yang sangat berbahaya, sehingga konon orang yang terkena tinjunya dapat terluka parah dan sulit disembuhkan, Bos. Selanjutnya ada ajian Pancasona. Ajian Pancasona terkenal sebagai ilmu hitam yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, Bos. Meski nyaris mirip dengan ilmu rawa rontek, namun ajian ini tingkatannya telah menuju kesempurnaan, Bos. Karena antara ruh dan jasadnya seolah menyatu dengan alam semesta, Bos. Konon pemilik ajian Pancasona tak hanya kebal bacokan, melainkan juga bisa memulihkan tubuhnya sendiri yang sedang terluka parah, Bos. Sekalipun tubuhnya hancur lebur terkena bom berdaya ledak tinggi, konon dia masih bisa bertahan hidup selama masih ada udara di sekelilingnya, Bos. Kesaktian ilmu ini biasanya digunakan oleh orang-orang jahat, Bos. Hal ini karena jin-jin jahat telah merasuk ke dalam tubuhnya.
Selanjutnya ada ajian Saifi Angin. Konon orang yang memiliki ajian ini bisa berlari cepat dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa bersusah payah, bos. Ajian Saifi Angin ini tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dua ajian yang serupa, yakni ajian Kidang Kuning dan ajian Asma Gunting, bos. Konon, ajian Saifi ini hanya dimiliki oleh para pertapa dengan level kanuragan yang tertinggi, bos. Ya, seperti itulah sekilas tentang ilmu kanuragan yang pernah dimiliki oleh nenek moyang kita. Atau mungkin malah masih ada yang mempraktekannya sampai saat ini, bos. Banyak perdebatan tentang ilmu-ilmu kanuragan ini. Ada yang mendukung, ada juga yang melarangnya, bos. Ada yang percaya tentang keberadaannya, tapi ada juga yang menganggap bahwa ilmu-ilmu tersebut itu hanya mitos masa lalu belaka, bos. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang ilmu-ilmu kanuragan ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.